Yo, my friend, selamat datang di Teras Skate Talk episode kesekian kalinya. Pada kali ini gue mau bahas tentang Velo Skateboard, rilisannya, kemudian gue mau bahas tentang gue sempat ke NTB untuk Pornas 2025, kemudian gue mau bahas tentang gue kemarin sempat cedera ringan tapi malah jadi meriang. Oke, untuk pembahasan pertama, langsung aja kita mulai, my friend. Untuk pembahasan pertama, gue ada Velo Skateboard, di mana Velo Skateboard ini merilis produk terbarunya berkolaborasi dengan Broy. Dia seniman asal Surabaya, dan ini kedua kalinya Velo Skateboard berkolaborasi dengan The Broy. Dan kali ini agak lebih unik, jadi ada 3 artikel, di mana ketiga artikelnya ini kalau disatukan, jadi satu artwork yang keren banget, my friend. Nah, ini bisa kita lihat nih. Kayak festival gitu. Festival di mana ada band-band lagi pada ngeband, terus ada yang lagi moshpit, terus ada yang lagi santai-santai, ngecil apa segala macam. Di sini bisa digambarin, terus di sini juga ada imajinasinya Broy. Dan seperti kita tahu juga, Broy itu seniman yang bebas, ngepang. Jadi pas rilisannya juga dia sempat bilang juga di video rilisannya yang berkolaborasi sama Jakarta Blackboard juga, dia tuh dengerinnya apa-apa aja sih untuk berkesenian, berkarya kayak gitu. Ini untuk papannya bisa collectible. Terus ya, gue coba ambil ya papannya. Udah sama gue, ini papan yang size 85. Jadi untuk papannya sendiri bentuknya tail sama nose-nya nih rounded ya. Jadi agak ngebulet. Biasanya kan ada yang lancip salah satunya. Ada yang lancip-lancip. Nah, ini lebih nge-rounded. Jadi lebih enak juga untuk berpijak ataupun mau nose, mau nollie ataupun mau pop ollie. Jadi lebih enak juga untuk diinjaknya. Terus untuk concave-nya sendiri, ini Velo Skateboard pakai yang medium, dan ya medium concave, terdiri dari 3 size 85, 825, dan 80. Jadi setiap artworknya itu satu size. Ini bagus banget buat dikoleksi, terus buat dipajang di kamar ataupun di ruangan. Ini cocok banget. Di setiap detail-detail artworknya tuh banyak banget keunikan-keunikan ya. Kayak misalkan ini yang gue lihat di sini ada ekspresi khasnya Broy, ekspresi seperti ini. Terus ada ini nyempil seperti itu, dan banyak lagi di detail-detail lainnya. Sudah tersedia di Teras Skate Store. Jadi kalau misalkan mau dapetin, bisa langsung DM aja atau langsung datang ke sini. Gitu. Oke, itu dari Velo Skateboard dan kolaborasinya. Jadi kita akan bahas lagi selanjutnya. Alright, untuk pembahasan selanjutnya, gue akan bahas tentang gue ada kesempatan di Pornas 2025 NTB Lombok kemarin. Jadi kemarin kebetulan gue sama teman-teman KIS pusat, gue dikontak sama mereka, bisa nggak bantu untuk publikasi dan media partner untuk Pornas 2025. Oh, boleh. Dikontak, terus waktunya juga cocok. Akhirnya gue berangkatlah kemarin ke sana selama kayak kalau nggak salah gue 4 hari. Nah, di sana ternyata antusiasnya luar biasa. Kebetulan gue udah pernah main di skatepark Udayana itu waktu 2014, dan banyak banget perubahan. Skateparknya direnovasi sebagian yang untuk perlombaannya, dan di sana ada 16 kategori perlombaan, mulai dari cewek, cowok, junior, open, beginner, semua ada di sana. Dan beberapa provinsi ikut berpartisipasi di sana untuk mendapatkan medali. Jadi diharapkan medali-medali yang mereka bawa pulang nantinya bisa dijadikan acuan untuk mendapatkan support dari provinsi setempat ataupun kota-kota setempat gitu. Entah dibikinin skatepark ataupun apapun itu.
Jadi, ternyata skateboard tuh sudah berkembang sebegitunya ya. Jadi ini kan sebenarnya Fornas ini olahraga yang dinaungi oleh Kormi, di mana olahraga rekreasi ya, bukan seperti olahraga prestasi. Jadi di sini pun juga mereka antusiasnya luar biasa banget. Terus walaupun rekreasi tapi jiwa kompetisinya juga luar biasa gitu. Mereka berjuang untuk mewakili provinsinya masing-masing gitu. Terus gue ketemu banyak skateboarder dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, sampai Papua. Jadi, banyak ngobrol, banyak tukar pikiran, banyak pengalaman-pengalaman yang bisa di-share gitu. Luar biasa ya mereka gitu perjuangannya. Apalagi mereka dari luar pulau datang ke Nusa Tenggara Barat tersebut untuk memperjuangkan provinsinya mereka masing-masing. Itu salut. Semoga semakin ke depannya tuh untuk skateboard bisa dibukakan pintu support yang seluas-luasnya. Jadi misalkan swasta bisa masuk ataupun dari ke pemerintahan bisa masuk ataupun apapun, yang penting skateboardnya tuh bisa jadi jauh lebih maju lagi gitu. Luar biasa, thank you banget supportnya dari KIS, dari teman-teman KIS, dari teman-teman Fornas juga, thank you juga supportnya sebenarnya, thank you. Oke, untuk selanjutnya gue mau bahas tentang gue minggu lalu tuh main skate di Sleepy dan gue kegores, luka kecil. Nah, luka kecil ya kena grip tape, terus gue garuk apa segala macam, akhirnya berdarah dan luka. Mungkin gue teledor dan gue nggak memperhatikan itu secara serius, sehingga luka gue tuh melebar dan jadinya infeksi. Nah, dimana hari setelahnya gue mengalami meriang. Saat meriang kok gue badannya nggak enak apa segala macam. Akhirnya gue coba, ya udah deh, mungkin gue minum obat sampai besok, mungkin kelar apa segala macam. Dan salahnya gue tidak langsung kasih penanganan ke luka gue gitu, dan dimana tuh nggak sembarangan minyak oles tuh diperbolehkan. Nah, itu kesalahan dari guanya tuh. Ternyata harusnya dikasih obat merah, sebelum dikasih obat merah itu dibersihin dulu atau pakai NaCl, terus baru dikasih obat merah. Nah, ini gue asal pakai minyak aja, terus menyebabkan gue infeksi luka. Ternyata akhirnya besokannya gue ke IGD, dan ya ini infeksi, ternyata luka gue tuh udah infeksi. Lukanya tuh kecil banget sebenarnya, sekuku. Tapi sekelilingnya tuh udah ada, maaf, nanah ya. Jadi, dan itu harus dibersihkan. Di IGD gue dibersihin, terus karena mungkin udah bengkak juga, gue udah mengalami pembengkakan di kaki. Terus saat gue jalan pun juga gue merasakan nyeri yang luar biasa. Jadi kayak apa ya, gue agak sakit sih sebenarnya pas lagi jalan karena bengkak. Dan akhirnya gue satu malam dan besokannya ada tindakan gitu. Tindakannya tuh gue dibersihin total, mungkin yang ada di dalamnya yang bengkak itu, dan meriang gue udah nggak ada. Gue dibius setengah ya, jadi gue nggak berasa apa-apa sebenarnya, jadi kebas aja kaki gue. Dibersihin, terus gue nginep satu malam lagi. Ternyata lupa gue nginep satu malam lagi, satu malam. Terus besokannya ganti perban, dibuka, ternyata ya udah bersih semuanya, udah nggak ada bengkaknya juga, dan gue jalannya juga udah normal, meriang gue juga udah nggak ada, gue diperbolehkan pulang. Jadi mungkin ini pelajaran buat gue juga, mungkin bisa di-share juga di sini. Kalau misalkan luka sekecil apapun, jangan dianggap remeh dan hanya ditanganin dengan baik. Untuk kedepannya gue bakalan recovery dulu 1 hari ke depan, sambil mikirin juga konten-konten selanjutnya. Itu aja yang bisa gue share di Teraskate Talk kali ini. Kalau mau tanya, mau kritik, mau saran, bisa tulis di kolom komentar. Thank you udah support selama ini. Thank you juga udah
Thank you juga udah subscribe, thank you juga udah like, udah share. Thank you semuanya, my friend. Sip.